Longsor di galian tambang emas ilegal di Kabupaten Solok, Sumatera Barat merenggut 12 nyawa. Salah satu keluarga penambang yang menjadi korban tewas bercerita, korban yang berasal dari Solok Selatan ikut menambang emas karena diajak oleh temannya yang merupakan orang Sungai Abu. Korban menambang secara manual dengan cangkul dan linggis. Jadi kita menungguan antaran kita nggak bisa ke dalam, Pak. Jadi kita menunggu di sini sampai di sini kan kapan datangnya. Jadi kita harus menunggu, Pak. Kerjaan untuk mencari emas, Pak, mengambil apa, Pak? Mengambil sama dengan apa itu? Dengan cangkul sama linggi itu kan ngambilnya. Udah berapa lama dia di sini, Pak? Udah sekitar 10 hari, Pak. Sementara itu, 2 dari 11 korban selamat longsor tambang emas masih menjalani perawatan intensif di RSUD Arosuka, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Salah satu korban, Reski Ardiko, bercerita, saat hujan reda, ia dan penambang lainnya kembali melakukan aktivitas penambangan. Namun tiba-tiba, tebing lubang tambang runtuh dan membuat seluruh penambang tertimbun longsoran. Reski selamat, namun mengalami patah tulang. Agak di bawah seketik, palingan 2 meter baru. 2 meter ya? Ya. Selain abang yang di lokasi tempat abang menambang itu ada berapa orang kemarin? Sekitar 25 lah, Bang. 25 orang? Ya, sadarnya lah pas di luar, Bang. Siap di mandian, dicuci dari lunau-lunau tuh. Baru sadar kan. Sadar bawa ke pondok. Sabtu paginya baru keluar. Dibutuhkan waktu 4 jam bagi tim SAR untuk menuju ke lokasi galian, sehingga proses evakuasi jenazah dan penyelamatan korban luka terhambat. Petugas BPBD bersama pihak terkait masih berupaya mengevakuasi korban. Rio Johannes, Kompas TV, Solok, Sumatera Barat. 2 korban yang sempat dinyatakan hilang akibat longsor tambang emas ilegal di Kabupaten Solok sudah dievakuasi. 1 meninggal dan 1 lainnya terluka. Untuk lebih lengkap kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV Rio Johannes. Rio, selamat pagi. Kini total korban meninggal ada 13 orang. Apakah 2 korban yang dievakuasi pada Minggu pagi itu korban terakhir akibat longsor tambang emas ilegal ini? Ya, Okta dan juga saudara, berdasarkan dari informasi sebelumnya yang dari BPBD Kabupaten Solo itu memang menyatakan bahwasanya ada 2 korban lagi yang harus dievakuasi dari kawasan tambang di Desa Sungai Abu, Kabupaten Solo. Dan dari kemarin itu dari pagi tim sudah melakukan penjemputan kedua korban ini, dan memang mereka dihadapkan dengan cuaca yang hujan, sering terjadi hujan, sehingga pada minggu dini hari tadi sekitar pukul 3 itu baru bisa dibawa 1 orang korban dan dalam kondisi selamat. Dan korban ini sudah dibawa ke rumah sakit terdekat setelah mendapatkan penanganan di posko pertama, itu sudah dibawa ke rumah sakit terdekat. Sementara untuk 1 orang lagi itu korban dalam kondisi meninggal dunia, masih dalam perjalanan, diperkirakan pada pagi ini juga sudah akan sampai di posko penanganan. Dan dari penemuan 2 korban ini, BPBD Kabupaten Solo juga sudah mengupdate datanya, bahwasanya akibat terjadinya longsor di kawasan tambang emas di Desa Sungai Abu ini, total korban meninggal dunia menjadi 13 orang dan 12 orang mengalami luka-luka. Demikian, Okta. Ya, Rio, mengingat medannya ini kan cukup jauh. Nah, tambang ini memang juga sulit dilacak keberadaannya. Apakah ada potensi banyak tambang ilegal di sana? Seperti apa kondisinya? Apa kata pemerintah setempat? Ya, terkait keberadaan tambang memang dari konfirmasi saya dengan pemerintah daerah Kabupaten Solo maupun dengan pemerintah provinsi, kedua pihak ini melempar tangan karena memang mereka menyatakan bahwasanya izin dalam pengawasan izin tambang itu bukan milik dari Kabupaten Solo maupun pemerintah provinsi, dan melainkan izin itu adalah izin yang harus dikeluarkan oleh kementerian, sehingganya ini tidak masuk dalam pengawasan mereka, meskipun secara teritori geografi mereka itu masuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, karena pemerintah provinsi menyatakan bahwasanya untuk penambangan, pemerintah provinsi hanya berhak untuk mengeluarkan izin penambangan galian C, sementara ini adalah penambangan emas dan bukan wewenang dari pemerintah provinsi. Dan untuk pengawasan memang sejauh ini tetap dilakukan dengan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Di kawasan Sungai Abu ini sendiri, pengawasan sudah sering terjadi razia
bahkan pemerintah, kepolisian, Polres Kabupaten Solok sudah pernah merazia ini. Titik yang longsor ini sudah pernah dirazia 2 kali dan sudah ada beberapa yang diamankan. Namun tetap saja ketika itu ditinggalkan, para masyarakat yang ingin mengambil nasib lagi karena himpitan ekonomi kembali ke kawasan ini untuk melakukan penambangan emas. Demikian, Okta. Ya, baik, tentu pengawasan dan juga penanganan diharapkan lebih intensif dari pemerintah setempat terkait dengan adanya tambang ilegal ini supaya jangan sampai terjadi lagi kejadian yang menewaskan 13 orang ini. Terima kasih Rio Johannes, jurnalis Kompas TV melaporkan dari Sumatera Barat.